Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman dari Istek Mulia Yogyakarta, untuk pertemuan ketiga bagian kedua kali ini kita akan belajar mengenai beberapa materi ya. Ini yang pertama yaitu mengenai peta Kernock, kemudian nanti ada semantic tree, kemudian ada falsification gitu ya. Nah, ada tiga yang harus kita pelajari. Oke, yang pertama sekarang kita belajar mengenai peta Kernock dulu ya. Oke, teman-teman. Ya, peta Kernock sendiri itu adalah metode penyederhanaan dari persamaan logika. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai gerbang logika gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode untuk menyederhanakan gerbang logika dan juga persamaan logika gitu. Nah, ini disusun mirip dengan tabel kebenaran itu ya, seperti ini. Nah, peta Kernock ini bertujuan untuk menyederhanakan ya gerbang logika yang memiliki 2 input atau lebih dengan hanya 1 output gitu aja. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh dari gerbang logika yang disederhanakan menggunakan ini peta Kernock. Nah, ini ada persamaan di sini fxy sama dengan x plus y ditambah x kali y. Dimana di sini harus melalui gerbang NOR dan juga gerbang NAND gitu ya. Setelah melalui kedua gerbang ini kemudian baru ke gerbang OR. Di sini ada 2 input yaitu x dan y ya. Variabelnya di sini x dan juga y, xy. Itu. Kemudian untuk operasi NOR itu teman-teman semua itu adalah operasi NOT OR. Kalau OR itu adalah jumlah, maka NOT OR adalah lawan dari hasil OR, kan gitu. Kemudian juga ada hasil NAND. Nah, gitu ya. Kalau N itu dikalikan, maka kalau NOT N itu hasil kebalikan dari N, kan gitu. Ini ya. Nah, gitu. Kemudian di sini disederhanakan seperti ini teman-teman. Ini harusnya ini ya 0 x plus y nya betul. Kalau NOR itu harusnya kebalikan ini hasilnya. Berarti ini maksudnya OR ini N gitu ya, bukan NOR dan NAND. Maksudnya gitu, karena ini bukan NAND, bukan hasil dari operasi NOR, dan ini juga bukan hasil dari operasi NOT N. Ini hasil operasi N itu seperti ini, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0 gitu, 1 kali 1. Itu berarti ini gerbang OR dan ini gerbang N gitu ya. Nah, di dalam peta Kernocknya teman-teman semua, kita lihat di sini bahwa ini ada X, ini input X, ini input Y. Kemudian ini input X 01, input Y 01. Oke, kita lihat 0 input 0 0, berarti 0 0, hasilnya 0 itu ada di sini gitu ya. Kemudian input X-nya 1, Y-nya 0, berarti 1 0. Gitu ya, hasilnya 1 gitu. Kemudian input 01 itu ini hasilnya 1, kemudian input 11 hasilnya 1 gitu ya. Paham ya insyaallah peletakan di sini. Pokoknya dilihat dari xy nya, inputnya 0 0 0 gitu, 01 0 1 1 gitu. X nya 0, y nya berapa, hasilnya di sini berapa. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita cari nilai yang ada nilai true-nya atau nilai satunya, angka satunya. Nah, di sini ada 3 ya. Nih, ada 3 yang memiliki nilai 1. Oke, sekarang kita harus bagi. Yang pertama adalah ini. Sumbu ini. Bentar, saya coret ya. Ini. Nah, untuk ini kita cek yaitu ada di sumbu Y. Maka persamaan ini adalah Y. Kemudian yang kedua
adalah ini. Ini berada di sumbu X. Kalau ini Y-nya sama dengan 1, kalau ini X-nya juga sama dengan 1. Kan gitu. Maka penyederhanaannya adalah ini. X plus Y. Gitu, itu sederhananya. Kita lihat yang ada nilai satunya. Gitu. Maka di situ disederhanakan jadi fxy yaitu X plus Y. Maka kalau digambar dalam gerbang logika, X plus Y yaitu OR. Jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Di sini ada X, Y, Z ya, inputnya ada 3. Inputnya ada 3, kemudian di sini inputnya ada 3, di sini ada gerbang OR, gerbang AND, dan juga gerbang NAND. Di sini ada 3 gerbang. Oke, maka sebelum kita sederhanakan, kita harus buat tabel kebenarannya dulu. Ada input X, Y, Z. Kemudian di sini OR itu adalah operasi penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Dari input ini. 3 ini kan ada 3 input. X, Y, Z. X, Y, Z gitu. Kemudian selanjutnya ada operasi AND. AND dari input apa? Di sini ada 2 input, Y dan Z, maka Y kali Z. Nah, kemudian gerbang NOT AND di sini itu hasil dari operasi ini dan operasi ini. Gerbang ini dan gerbang ini. Maka di sini AND itu kan operasinya kali. Jadi ini hasil ini dikali hasil ini, kan gitu. Nah, ketemunya di sini seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat gerbang logika seperti ini, maka kita transposisikan dalam tabel seperti ini untuk memperoleh peta kernel gitu ya. Nah, X, Y, Y di sini X, wah kok ini X itu ini, Y, Z itu gini ya. X, Z, Z, X, Y, dan Z itu sini. Ini adalah Y dan Z. Nah, gitu kan, makanya ketika 0, 0, 0 berarti ada di sini, gitu kan. Kemudian 0, 0, 1, ini ya, 0, 0, 1 berarti ada di sini. Kemudian 0, 1, 1, ini 0, 1, 1 itu ada di sini. Kemudian 0, 1, 0, ya, 0, 1, 0, hasilnya 1 itu ada di sini. Kemudian 1, 0, 0 itu kan 1, 0, 0 itu ada di sini. Kemudian di sini 1, 0, 1 kan ini. Ya. 1, 0, 1. 1, 0, 1 itu hasilnya 1. Kan X, Y, Z. Berarti kan ini X, Y, Z karena di sini. Nah, tinggal ini ditransposisikan di sini. Ini X-nya 1, Y-nya kemudian 1, Z-nya 0. Nah, kan 1, 1, 0. Nya 1 di sini. Gitu ya. Insyaallah mudah. Baik, sekarang kita lihat di sini ternyata angka satunya ada beberapa, ada yang di sini dan juga ada yang di sini. Maka yang di sini ini dijadikan kotak satu ini tidak boleh langsung jadi satu ya. Ini dikelompokkan menjadi satu. Ya, dikelompokkan menjadi satu di mana horizontalnya adalah sumbu YZ. YZ. Sumbu YZ dan vertikalnya sumbu X. Gitu kan? Sumbu X ini berubah dari 0 ke 1. Maka tidak diperhatikan atau dibiarkan saja. Berarti X ini tidak kepake. Nah, sekarang yang sumbu YZ, sumbu Y yaitu dari 0 ke 0 tetap, sedangkan sumbu Z itu dari 0 ke 1. Maka berubah, maka yang diambil yaitu sumbu Y saja. Diambil sumbu Y di mana nilai Y di sini adalah 0. Maka harus ditulis di sini yaitu Y aksen. Gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada satu hasil satu lagi dikelompokkan. Kita cek sekarang untuk sumbu X berubah, berarti dia tidak digunakan. Kemudian ini di sumbu YZ. Di sumbu YZ di mana Y-nya 1, Z-nya 0, maka ditulis YZ aksen. Nah, diperoleh 2 persamaan, maka penyederhanaannya adalah ini. Y aksen ditambah YZ aksen. Nah, kalau dimasukkan dalam gerbang logika, disederhanakan dalam gerbang logika,
Inputnya tinggal dua, yaitu Y dan Z. Y dan Z, kan gitu. Dimana Y-nya aksen, itu berarti harus dinegasikan terlebih dahulu nih. Di sini, Y-nya aksen. Dan Z-nya juga aksen, berarti harus dinegasikan terlebih dahulu. Operasinya apa? Operasinya yang Y dan Z itu adalah N. Perkalian ya, jadi N. Kemudian ini Y plus YZ itu adalah OR, penjumlahan dari sini gitu. Nah, maka penyederhanaannya jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah ini masih contoh ya. Masih contoh. Di sini ada persamaan X aksen Y plus Z, kemudian Y plus Z dikalikan itu, kemudian di sini sudah ada gerbang logikanya seperti ini, dibuat tabel kebenarannya ya kan. Ini hasil tabel kebenarannya. Dari hasil tabel kebenarannya ini dibuat peta Kernow. Dari hasil peta Kernow ternyata didapatkan di sini ada angka 1 dan juga angka 1 di sini. Maka ini harus dibuat dua persamaan, ini dan ini. Nah, untuk yang pertama, yang garis merah ini. Untuk yang garis merah ini, teman-teman, X 0 ke 1 berarti tidak dipakai. Kemudian YZ, Y-nya 0 ke 1 tidak dipakai. Kemudian Z, Z-nya 1 ke 1 berarti ini adalah persamaan Z, ya kan. Kemudian yang garis biru ini, teman-teman, yang garis biru ini X-nya tetap, berarti dia X. Kemudian kita lihat Y-nya di sini berubah. Z-nya dari sini ke sini berubah. Maka ini adalah X, tapi X-nya di sini 0, menjadi X aksen. Maka persamaannya adalah ini ditambah ini, X aksen ditambah 2. Kalau ditambah adalah operasi OR, aksennya dinegasikan terlebih dahulu, makanya jadi X, ini dinegasikan, Y keluar gerbang OR. Itu seperti itu ya untuk peta Kernow. Ini sama aja seperti tadi, hanya saja dia di persamaannya panjang seperti ini ya. Untuk aksen itu 0. Jadi misalnya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, maka 0 0 0 1 0 0 0 0 1 berarti yang satu sini. Kemudian ini 0 0 1 1 0 0 0 1 1, maka di sini itu seterusnya. Ini ya, gini. Nah, dari ini tabel kebenaran ini ditransposisikan menjadi peta Kernow. Kemudian di sini ada beberapa yang bernilai 1, maka harus kita jadikan 1 sesuai dengan kelompoknya. Dikelompokkan gitu ya. Gitu. Nah, cara mengelompokkannya ya yang misalnya kalau ada 4 di sini, ini misalnya 1 ya ada yang 1 gini. Kemudian kalau ini kan kebetulan ini ya di sumbu ini dan juga ini. Nah, maka di sini yang pertama di sini ini ada C dan D, C dan D. C dan D, ya kan? Kok ini B dan C ya? Kemudian ini di sumbu sumbu ini itu ada A dan B, dimana B-nya 0 maka B aksen. Kemudian yang di sini ada yang berubah enggak? Ada, ternyata C, berarti C tidak digunakan, tapi D tidak berubah, berarti A, B aksen, D. Kemudian yang persamaan yang ini A, B-nya tetap, berarti tapi ini hasilnya 0, maka A aksen, B aksen. Kemudian ini C dan D, C berubah ya dari 0 ke 1, kemudian D-nya 1 tetap, berarti yang diambil adalah D aksen, B aksen, D. Nah, kalau ini mohon maaf, harusnya ini adalah CD bukan BC, CD gitu ya. Ini saya salah di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai semantic tree. Oke, mungkin untuk semantic tree saya buat di ini ya, di video selanjutnya saja ya. Itu tadi untuk yang materi mengenai
peta Kernow. Itu saja biar lebih enak nontonnya. Itu saja kurang lebihnya dari saya.